Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wada Widya Sinta dengan NIM 24650083. Pada video ini saya sudah membuat beberapa program Java yang berkaitan dengan materi string, metode, dan serta prosedur dasar dalam pemrograman. Langsung saja pada bagian pertama. Yaitu untuk membandingkan objek string menggunakan operator sama dengan ganda dan baik, langsung saja. Yang pertama itu tepatnya di baris ke-11, di mana ini saya gunakan supaya program bisa membaca input dari keyboard. Kemudian di baris ke-12 sampai 13 ini merupakan tempat di mana program mulai jalankan. Untuk masuk ke main, saya buat dulu objek scanner dengan scanner in sama dengan new scanner dalam kurung sistem in titik koma. Scanner inilah yang akan nantinya dipakai untuk membaca semua input dari user. Selanjutnya program mulai menerima 4 nama. Jadi setiap kali muncul sistem out print, yaitu di baris ke-17, itu hanya akan menampilkan perintahnya saja. Lalu di baris berikutnya, yaitu string nama 1 sama dengan index line, ini program akan membaca tulisan yang diketik user atau pengguna dan menyimpannya ke variabel nama 1. Selanjutnya program mulai meminta 4 nama. Jadi setiap kali muncul sistem out print dalam kurung masukkan nama ini, itu hanya akan menampilkan perintahnya saja. Lalu di baris selanjutnya, yaitu string nama 1 sama dengan index line, di mana program membaca tulisan yang diketik oleh user atau pengguna dan menyimpannya ke variabel nama 1. Sama halnya dengan di baris ke-20 sampai di baris ke-27. Jadi setelah semua nama masuk, saya buat satu nama tambahan, yaitu nama 5 yang berada di baris ke-30 yang isinya gabungan dari nama 3 dan nama 4. Caranya cukup nama 3 tambah tanda petik 2 ditambah nama 4 titik koma. Jadi dua string tadi saya sambungkan pakai spasi. Berikutnya, program akan menampilkan kembali semua nama yang diinput, masuk nama 5 yang hasil gabungan tadi. Ini cuma untuk memastikan bahwa input sudah benar dan masuk, dimana berada di baris 32 sampai di baris ke-37. Nah, bagian akhir adalah perbandingan string. Di sini saya tunjukkan dua cara, yaitu pakai operator sama dengan ganda dan operator equals. Kalau menggunakan operator ganda yang dicek itu, apakah kedua variabel menunjuk objek yang sama di memori. Makanya meskipun teksnya sama, hasilnya sering false. Sedangkan kalau pakai equals, objek adalah isi stringnya. Jadi kalau tulisannya sama, hasilnya true. Di sini mari kita akan lihat hasil outputnya. Baik, kita masukkan nama 1, misalnya lala, enter, kemudian lala lagi, terus ya, terus maka akan menghasilkan hasil inputnya, yaitu nama 1, nama 1 lala, nama 2 lala, nama 3 Widya, nama 4 Ayu. Kemudian gabungan dari nama 3 dan nama 4 yang ini. Kemudian hasil dari perbandingan menggunakan operator sama dengan ganda dan menggunakan operator equals. Kenapa di bagian operator ganda ini hasilnya false? Karena nama 1 dan nama 2 memiliki teks yang sama, tetapi objeknya berbeda, jadi hasilnya false. Dengan perbandingan operator dengan equals, di mana nama 1 equals nama 2 sama dengan true. Karena 1 itu lala, nama 2 lala. Nah, equals ini berfokus pada kesamaan isi string, di mana itu isinya itu lala dan nama 1 lala, nama 2 lala. Selanjutnya di program yang kedua.
Baik, pada program kedua ini saya sudah membuat program Java yang sederhana, di mana isinya itu untuk menerima input prodi dan fakultas dari user, kemudian menampilkannya lewat sebuah prosedur. Langsung saja langsung saja pertama itu di baris ke-12 yaitu public class produce string main. Ini saya gunakan supaya program jadi di program kedua ini saya sudah membuat program Java sederhana yang isinya yaitu untuk menerima input prodi dan fakultas dari user, kemudian menampilkannya lewat sebuah prosedur. Langsung saja di pertama yaitu di baris ke-11 ini saya gunakan supaya program bisa membaca input dari keyboard. Tanpa input ini tanpa import ini scanner tidak bisa dipakai. Lanjut ke baris berikutnya adalah public class producer main, di mana ini adalah kelas utama tempat seluruh kode saya ditulis. Sebelum masuk ke main, saya buat dulu sebuah prosedur, yaitu di baris ke-15 status void tampil info string prodi string fakultas. Prosedur ini menerima dua parameter, yaitu prodi dan fakultas, dan tugasnya cuma menampilkan data mahasiswa, di mana di dalam prosedur ini ada beberapa print line, yaitu di baris ke 16 sampai 18. Ada print line yang mencetak judul data mahasiswa, terus menampilkan prodi dan fakultas, prodi atau program studi, dan fakultas yang tadi dikirim dari main. Di dalam main pertama saya membuat objek scanner dengan scanner input sama dengan scanner system in. Scanner ini nanti dipakai untuk membaca input dari user. Selanjutnya program meminta user untuk memasukkan prodi outprint di baris ke-20. Hasil inputnya saya simpan di variabel prodi, yaitu di baris ke-26. Sama halnya juga di baris ke-28 dan sampai 29. Jadi kalau dua input ini tadi sudah dimasukkan, di bagian bawah saya panggil prosedurnya, yaitu tampil info dalam kurung prodi, fakultas titik koma. Jadi variabel yang sudah diinput user atau pengguna tadi dikirim ke prosedur untuk ditampilkan. Kemudian mari kita langsung lihat saja hasil outputnya. Dan ini adalah hasil outputnya. Prosedur itu program akan mencetak seperti yang kita lihat di hasil outputnya ini. Kita akan masukkan prodi, kemudian enter, kemudian masukkan fakultas, kemudian enter lagi, maka akan mencetak data mahasiswa program studi informatika fakultas teknik. Jadi outputnya persis dengan nilai yang kita input di sini. Baik, pada program kedua ini saya sudah membuat program Java yang sederhana, di mana isinya itu untuk menerima input prodi dan fakultas dari user, kemudian menampilkannya lewat sebuah prosedur. Langsung saja pertama itu di baris ke-12 yaitu public class produce string main. Ini saya gunakan supaya program
Jadi di program kedua ini saya sudah membuat program Java sederhana yang intinya yang isinya yaitu untuk menerima input untuk menerima input prodi dan fakultas dari user, kemudian menampilkannya lewat sebuah prosedur. Langsung saja di pertama, yaitu di baris ke-11 ini saya gunakan supaya program bisa membaca input dari keyboard. Tanpa input ini scanner tanpa tanpa import ini scanner tidak bisa dipakai. Lanjut ke baris berikutnya adalah public class producer main, di mana ini adalah kelas utama tempat seluruh kode saya ditulis. Sebelum masuk ke main, saya buat dulu sebuah prosedur, yaitu di baris ke-15 status void tampil info string prodi string fakultas. Prosedur ini menerima dua parameter, yaitu prodi dan fakultas, dan tugasnya cuma menampilkan data mahasiswa. Di mana di dalam prosedur ini ada beberapa print line, yaitu di baris ke 16 sampai 18. Ada print line yang mencetak judul mahasiswa, yang mencetak judul data mahasiswa, terus menampilkan prodi dan fakultas, prodi atau program studi dan fakultas yang tadi dikirim dari main. Setelah itu kita masuk ke fungsi utama, yaitu di baris ke-21, yaitu public status void main ini. Di dalam main ini, di dalam main pertama, saya buat objek scanner dengan di dalam main pertama saya Di dalam main pertama saya membuat objek scanner dengan scanner input sama dengan scanner system in. Scanner ini nanti dipakai untuk membaca input dari user. Selanjutnya program meminta user memasukkan prodi dan fakultas. Selanjutnya program meminta user untuk memasukkan prodi dengan sistem outprint line di baris ke-20, dengan sistem outprint di baris ke-20 25, dan hasil inputnya saya simpan di variabel prodi, itu ini di baris, dan hasil inputnya saya simpan di variabel prodi, yaitu di baris ke-26. Sama halnya juga di baris ke-28 dan sampai 29, dimana nanti itu program meminta user atau pengguna masukkan nama fakultas, dan nanti hasil inputnya saya simpan di variabel prodi, di variabel fakultas. Jadi kalau dua input ini tadi sudah dimasukkan, di bagian bawah saya panggil di bagian paling bawah, yaitu di baris ke-31 dan 32, di baris ke-32, yaitu saya panggil uh, kalau dua input ini sudah dimasukkan, kemudian lihat di paling bawah yaitu di baris ke-32, di sini saya panggil prosedurnya, yaitu tampil info dalam kurung prodi, fakultas titik koma. Jadi variabel yang sudah diinput user atau pengguna tadi dikirim ke prosedur untuk ditampilkan. Kemudian mari kita langsung lihat saja hasil outputnya.
Dan ini adalah hasil outputnya. Nah, di prosedur itu program akan mencetak tampilan sebagai berikut. Nah, di prosedur itu program akan mencetak seperti yang kita lihat di hasil outputnya ini. Kita akan masukkan prodi, kemudian enter, kemudian masukkan fakultas, kemudian enter lagi, maka akan mencetak data mahasiswa program studi informatika Fakultas Teknik. Jadi outputnya persis dengan nilai yang kita input di sini, yaitu masukkan yaitu informatika dan teknik. Mungkin kita akan lanjut di program selanjutnya. Ini adalah program ketiga yang saya buat, yaitu di mana terdapat metode overloading dengan menggunakan integer dan menggunakan string. Nah, dapat dilihat di baris ke-11 ini adalah kelas scanner dari Java. Jadi kalau baris ini tidak ada, maka kita tidak akan bisa membaca input dari keyboard. Jadi pada baris 11 ini nantinya itu akan bantu kita menerima angka atau nama dari user. Selanjutnya di baris ke-13 ini merupakan deklarasi utama, jadi nanti semua program atau kode ada di dalam kelas ini. Jadi bisa dibilang ini merupakan wadah besarnya. Selanjutnya di baris ke-16, dimana di baris ke-16 ini itu untuk komen, ini merupakan tanda di integer array-nya. Di baris ke-15 ini merupakan tanda bahwa kita berada di bagian integer array. Di baris ke-16 ini merupakan sebuah metode bernama print array versi pertama. Jadi metode ini khusus buat menampilkan isi array integer atau berupa angka. Karena static, jadi kita bisa langsung panggil dari main tanpa harus bikin objek baru. Selanjutnya di baris ke-17, di mana baris ke-17 ini merupakan loop for each. Ini dipakai untuk mengambil setiap angka yang ada di array A. Dan di baris 18, sistem out print line I, dalam kurung I titik koma. Jadi nanti setiap angka yang diambil tadi langsung kita tampilkan ke layar. Jadi nanti angka akan keluar satu persatu. Lanjut di baris ke-22 ini merupakan tanda bahwa kita sudah berada di string overloading pada string array. Untuk baris 23 ini adalah metode kedua, tapi dengan parameter bertipe string. Jadi nama metode jadi nama metodenya sama, tapi tipe datanya berbeda, dan itu namanya method overloading. Satu nama metode tapi dengan input berbeda. Kemudian di baris ke-24 ini for string data titik 2s dan dalam for dalam kurung string data titik 2s dan dalam buka kurung kurawal. Dimana loop ini sama kayak tadi, tapi sekarang yang diambil adalah elemen string, dalam array S. Baris ke-25 ini nama atau teks yang dibaca dari array langsung akan ditampilkan. Jadi nanti daftar nama akan keluar satu persatu. Langsung di baris ke-29. Di baris ke-29 ini adalah titik awal program. Jadi begitu program dijalankan, Java akan mulai dari baris ini. Lanjut. Selanjutnya kita bikin, selanjutnya ini merupakan scanner yang namanya in. Dan nanti objek ini akan dipakai buat membaca input dari pengguna. Di baris ke-33, sistem out print dalam kurung tanda petik 2 masukkan jumlah angka titik 2 titik koma, di mana program akan mulai interaksi pertama. Jadi nanti program atau outputnya itu akan meminta pengguna untuk memasukkan mau berapa angka. Kita di baris ke-34 ini, jadi nanti angka yang dimasukkan itu disimpan ke variabel n, dan nanti akan dipakai buat menentukan jumlah array-nya. Selanjutnya itu di baris 35, dimana di baris 35 ini array integer sepanjang dimana di baris 35 ini merupakan di baris ke-35 ini saya bikin array integer dengan panjang sesuai yang diminta atau sesuai yang diminta dimasukkan user atau pengguna. Jadi program ini fleksibel, tidak harus pakai angka tetap. Lanjut di baris ke-7,
di mana di baris ke-37 ini merupakan perulangan atau looping untuk input angka satu persatu sesuai jumlah yang diminta tadi. Selanjutnya di baris ke-38, di baris ke-38 ini program kasih tahu pengguna atau user angka urutan keberapa yang sedang dimasukkan biar bingung. Untuk di baris 39 ini, jadi nanti itu angka yang dimasukkan itu disimpan ke array dengan urutan yang sesuai. Selanjutnya lanjut di baris ke-40. Nah, di baris ke-42 ini, setelah kita pakai next in ini, jadi scanner biasanya menyisakan karakter enter. Kalau tidak bisa dibersihkan input string, berikutnya suka terskip. Jadi kita bersihkan dulu buffernya. Selanjutnya di sistem out print di baris ke-45 ini, nah baris ke-45 ini program masuk ke bagian kedua, yaitu input nama. Jadi nanti itu outputnya itu atau dari inputnya itu jadi nanti outputnya itu bertanya mau masukkan berapa nama. Jadi nanti outputnya itu akan menulis. Jadi nanti outputnya itu akan mencetak berapa nama yang akan kita masukkan. Kemudian selanjutnya itu di in_m sama dengan in.nextIn tanda dalam kurung titik koma. Ini merupakan input untuk jumlah nama dan disimpan ke variabel m. Setelah itu in next line dalam kurung titik koma, ini merupakan buffer yang tersisa, jadi dibersihkan lagi supaya next line ini nantinya itu aman. Selanjutnya di baris ke-48, jadi di sini saya bikin array string dengan ukuran sebanyak nama yang mau dimasukkan. Lanjut di baris ke-50. Untuk di baris ke-50 ini, di sini menggunakan looping untuk mengambil nama dari satu persatu. Kemudian di sistem output ini, di baris ke-51 ini, nanti itu program akan memberitahu nama urutan berapa yang diisi user atau pengguna. Selanjutnya di 52, baris 52. Di baris 52 ini, jadi nama yang dimasukkan tadi akan disimpan ke array karena next line yang punya spasi pun terbaca. Selanjutnya di baris ke-56. Untuk di baris ke-56 ini, jadi setelah semua inputan selesai, kita tampilkan dulu bagian angka. Jadi ini tampilan dari dia. Jadi di baris ke-56 ini di outputnya nanti itu akan bertuliskan data angka. Ini untuk agar judul yang dibuat itu lebih rapi. Kemudian selanjutnya di baris 57 ini, dimana ini untuk memanggil metode print array versi integer untuk menampilkan semua angka yang dimasukkan pengguna list. Selanjutnya di 59 ini untuk mencetak bagian nama dengan judul supaya jelas. Untuk di baris ke-60 ini, print array nama titik koma, ini adalah metode print array versi string dipanggil untuk menampilkan nama-nama yang tadi kita masukkan. Langsung saja kita akan melihat hasil running atau outputnya agar jelas. Dan hasil outputnya langsung saja kita masukkan jumlah angka, misalnya angka 5. Kita masukkan jumlah angkanya itu 5. Kemudian angka pertama itu 4, angka keduanya itu 6, angka ketiganya itu 7, angka keempatnya itu 9, dan angka ke-5 itu 11. Kemudian masukkan jumlah namanya. Jumlah namanya itu kita kasih masuk 5 juga. Mau ke 1 sama misalnya 2 di 3 4 video 5 8. Maka akan tercetak data angka 4, 6, 7, 9, dan 11 yang kita inputkan. Kemudian nama juga. Semua body, caca, dan akan. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.